Dikenal sebagai sosok yang menawan dan berkarisma, figur pemimpin yang satu ini juga sangat aktif sekali di sosial media untuk berinteraksi dan juga bertukar informasi dengan masyarakat. Belakangan pemirsa, sosok yang satu ini juga aktif untuk mengangkat UMKM melalui lapaknya untuk membantu perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Ya, inilah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Dalam 1 jam ke depan pemirsa, kita akan membahas dan juga berbincang lebih dalam tentang sosok Ganjar Pranowo dan juga pandangannya tentang pemimpin ideal di era milenial. Sudah bergabung bersama kami di One on One kali ini Pak Ganjar Pranowo. Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam Pak Rizka. Salam sehat Pak Ganjar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang kalau melihat Pak Ganjar dengan pakaian khas daerah gitu ya. Ini menunjukkan bahwa memang kita tidak boleh melupakan budaya. Begitu ya Pak Ganjar ya? Iya. Jadi setiap hari Kamis kita pakai baju adat. Jadi kebetulan ini wawancaranya pas hari Kamis sehingga kita Anda akan melihat seluruh pegawai Pemprov menggunakan baju adat Jawa itu. Baik, Pak Ganjar, saya janji sama pemirsa bahwa kita akan berbincang tentang sosok Ganjar Pranowo sekarang. Kaitannya sama pemimpin dan juga kaitannya dengan era milenial. Banyak yang menyampaikan bahwa sebenarnya Pak Ganjar ini dikenal sebagai salah satu tokoh publik begitu ya, tokoh negeri yang memang sangat memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana untuk berkomunikasi. Tapi mungkin sebelum kita bicara kaitannya dengan media sosial nih Pak Ganjar yang memang menjadi salah satu media untuk Anda juga. Boleh kita cerita tentang Pak Ganjar sedikit kaitannya dengan latar belakang Bapak kuliah hukum di Universitas Gadjah Mada. Tapi pernah menjadi seorang pengacara, pernah menjadi seorang konsultan begitu. Kenapa memilih untuk terjun sebagai dunia politik Pak? Apa sih yang menjadi daya tarik sebenarnya dunia politik buat Pak Ganjar ini? Saya dulu sering ikut demo Mbak. Jadi sering ikut demo. Jadi waktu demo-demo itu hampir semua tuntutan dari mahasiswa itu ya pasti berbeda lah ya. Tidak semuanya bisa mendapatkan keinginan atau keputusan yang sama dengan yang diharapkan. Lalu pada saat itu juga kemudian kita bicara lalu bagaimana cara kita merubah. Ya satu-satunya harus mau masuk partai politik. Maka sejak mahasiswa saya sudah menjadi aktivis gitu ya, untuk aktif di PDI Perjuangan. Waktu itu masih PDI bahkan. Tahun 92 lah saya mulai aktif. Jadi sebenarnya keinginan itu, jadi kalau kita masuk dalam sistem, barangkali kita bisa mewujudkan keinginan, terus kemudian membuat keputusan-keputusan yang dulu kita demo itu, kira-kira begitu. Pernah kepikir gak sih Pak menjadi seorang kepala daerah atau salah satu pemimpin dalam negeri ini gitu? Enggak sih Mbak, enggak. Kalau pernah. dari kecil, waktu kecil sih enggak sebenarnya. Tapi begitu saya ya bergabung waktu itu 92 mulai dengan PDI, terus kemudian 96 sering ke rumah Bu Mega, sampai kejadian 27 Juli saya mengikuti itu. Terus kemudian kawan-kawan saya di 99 mulai ikut anggota Dewan, saya belum ya. Belum, dan kemudian saya belajar dengan senior-senior saya di partai kan. Ikuti pidato-pidato Bu Mega waktu itu. Nah, mulailah kemudian saya diminta oleh teman-teman saya, waktu itu ada Pak Soni Kerah, pada Cornelis Le, begitu ya, yang wah ikut dong, kamu daftar aja jadi anggota dewan, anggota dewan gitu. Awalnya gitu Mbak. Akhirnya saya dikasih nomor 3 untuk ikut pemilihan legislatif. Dan waktu itu Mbak, yang nomor 3 nggak dapat, karena dapat kursinya cuma 2 kan pakai nomor urut ya. Tapi yang nomor 2 dilantik menjadi duta besar di Korea Selatan, Pak Yakob Tobing, sehingga yang dilantik saya gitu. Jadi cerita prosesnya sampai di situ. Dan kawan-kawan di mahasiswa waktu itu ngomong, kayaknya kamu itu memang passionnya di politik deh. Gitu. Dan sekarang Anda merasakan itu Pak Ganjar? Bahwa passion Anda memang ada di politik gitu sebenarnya? Setelah saya masuk di dunia politik, iya Mbak, dan saya memang betul-betul menikmati ya apa yang menjadi tugas saya hari-hari dalam dunia politik itu, ya rasanya saya menemukan dunia saya gitu. Kira-kira 15-16 tahun kah Pak untuk terjun di dunia politik ini sampai dengan saat ini? Iya, kurang kalau lebih dihitung-hitung?
Iya, kurang lebih begitu. Tahan Pelajaran petik. apa yang diambil oleh Pak Ganjar selama kurang lebih 15-16 tahun selama berada di dalam dunia politik? Ya, membangun konsensus tidak mudah. Mhm, Maka konsensualisme yang mesti kita bangun itu betul-betul harus mendengarkan semuanya. mhm, Kenapa kemudian sejak para pendiri bangsa, Bung Karno, Bung Hatta, waktu itu Syahrir ya, bahkan perdebatan apa dasar negara dengan Supomo dan sebagainya waktu itu juga tidak mudah. Itu kan konteksnya membangun konsensus bagaimana kita sepakat membangun bangsa ini. Dan itu nggak mhm, mudah. mhm, Makanya ya, kenapa Mbak waktu saya di DPR saya kuliah lagi di UI ambil ilmu politik oke, agar kita ngerti, dan ternyata ada dua yang saya dapatkan pelajaran setelah saya mengkonfirmasi secara keilmuan. mhm, Satu, bagaimana konsensualisme membangun konsensus. Yang kedua, teori elit. Teori oke, elit, sehingga elit itu memang bisa mempengaruhi seluruh keputusan politik. Dan yang kedua, bagaimana kemudian mengumpulkan, mendapatkan titik temu antar berbagai kepentingan dalam politik. Itu pelajaran negosiasi menurut saya yang tidak mudah. mhm, Maka kenapa seorang politisi memang ya banyak baca, bisa berkomunikasi, mengerti perasaannya, masing-masing pihak termasuk tentu saja tuannya kan rakyat ya, maka ya. harus mengerti pada soal itu. Jadi pelajarannya banyak sih. Oke, artinya proses negosiasi, kemudian belajar untuk berkomunikasi itu juga bisa menjadi modal untuk menjadi seorang politisi ya, Pak Ganjar. Iya. Kalau kita bicara kaitannya sama media sosial, ini kan rame nih diperbincangkan bahwa Pak Ganjar memang sangat aktif sekali dalam media sosial. Saya follow Anda, Pak Ganjar, di Instagram Anda. Cukup banyak kegiatan yang memang dilakukan dan bahkan belakangan muncul konten-konten lucu gitu dari akun Anda. Kalau saya tidak salah juga di salah satu akun media sosial Pak Ganjar berposisi sebagai apa? Berencana untuk menjadi seorang YouTuber atau memang berencana untuk membuat podcast dan lain-lain gitu. Apa sih yang Anda lihat dari media sosial ini untuk peran kerja untuk pembangunan atau membangun Jawa Tengah dan lain-lain dari sisi Pak Ganjar sendiri? Saya itu bermedsos sudah di DPR, Mbak. Hmm, Dan saat saya di DPR itu kenapa saya bermedsos? Karena saya berpikir begini, bagaimana saya bisa menjangkau konstituen saya dengan gampang. ya, Kalau ketemu secara tatap muka kan sulit, Mbak. ya. Maka kemudian kita gunakan teknologi. Adalah kemudian media sosial. Saat Mhm, itu yang kita gunakan. Kedua, setelah komunikasi berhasil, saya kan punya misi. Misi hmm, saya berikutnya apa? Memberikan informasi-informasi. Dan informasi-informasi itu yang paling gampang ya dengan media sosial. Wow, oke, yang nggak bayar kok begitu kan. ya. Dan ternyata anak-anak muda hari ini kan sudah meninggalkan media-media mainstream. Maka kemudian mereka sudah masuk ke digital. Nah disitulah kemudian kami optimalkan betul-betul sehingga kita bisa menyampaikan banyak pesan. Mhm, mhm, Saya belajar konten, terus kemudian saya belajar memahami umpama para penyandang disabilitas umpama ya, mhm, mereka juga menyampaikan pada saya, Pak Ganjar saya nggak ngerti Pak itu Pak, itu dia WA saya, mhm, pakai dong Pak teks gitu, akhirnya kami pakai teks dan seterusnya, dan mhm. akhirnya ya kontennya seperti itu, dan lama-lama Pak jangan serius terus Pak, nanti dong yang lucu-lucu, oh mereka seperti, jadi saya sebenarnya mengikuti Mhm. apa yang menjadi keinginan mereka, tapi di sisi yang lain, Mbak, saya juga harus merubah diri. Kalau komunikasi saya maunya saya, jangan-jangan saya tidak bisa mendeliver message yang ingin saya berikan kepada mereka, Ya, begitu. ya. Anda melihat tingkat keberhasilannya cukup tinggi kah, Pak? Saya tidak tahu ya, saya tidak menilai, tapi melihat follower yang banyak, makin hari bertambah, terus dia bisa cicat dengan saya. Bahkan Mbak, beberapa persoalan selesai di medsos loh. Nggak Mhm. perlu ketemu, nggak perlu ngomong, Pak jalannya rusak, Pak saya nggak bisa bayar sekolah, Pak saya nggak bisa bayar rumah sakit, Pak ini loh Pak ada pungli, Pak ini loh Pak katanya kok dikorupsi dan sebagainya. Kita bisa kontrol dengan itu dengan cepat sekali gitu ya. Mhm, mhm. Dan pengalaman-pengalaman ini udah banyak banget. Dan akhirnya saya meyakini bahwa medsos itu kalau kita pakai dengan benar itu manfaat banget gitu. Nggak takut dibully, Pak? Dibully itu harian, Mbak, itu hampir sarapan saya tiap hari. Hmm, Dibully, dicaci, dijelek-jelekin, kadang-kadang udah
ya udah lebih-lebih lah, tapi ya bulimu energiku. Jadi itu kan kritik untuk kritik yang kemudian sayalah yang harus mensikapi gitu kan. Kalau dikatakan sempat ada ucapan bahwa ini gubernur kerjaannya main sosmed aja. Ini dari Pak Ganjar gimana ini untuk menjawabnya? Iya betul, memang saya itu kerjaannya memang main medsos karena medsos itu sedang mengerjakan tugas saya. Jadi kalau gubernur kerjaannya main medsos iya, karena ketika ada rakyat lapor nggak bisa bayar SPP ya, dia lapor saya kerjakan dengan medsos, kan saya lagi bekerja. Saya bermedsos itu sedang bekerja, gitu kan. Tapi kan itu kadang-kadang lucu-lucuan aja Pak, iya, karena pekerjaan saya berikutnya juga menghibur rakyat saya yang lagi sedih kan. Itu jadi sebenarnya apa aja yang mau diomongkan boleh. Ntar kalau saya bilang nggak boleh dikira, pemerintah menindas, nggak boleh, kejam. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa Anda ini adalah salah satu pemimpin milenial, Pak Ganjar setuju? Nggak tahu ya pengertian milenial itu apa, tapi kalau dalam konteks komunikasi beberapa kawan tuh nanya ke saya memang, Mas Ganjar kok gitu sih? Ya jadi diri kita sendiri aja gitu kan. Ya saya ingin menyampaikan pesan itu. Ditangkap apa enggak? Kadang-kadang banyak orang nggak suka juga kok gitu ya. Jadi kalau saya ngobrol Mbak sama anak-anak yang usia milenial, generasi Z gitu, kamu pilih yang mana kalau mau ketemu gubernur? Kamu datang ngantri di kantor ya, atau kemudian kamu cukup chatting aja, chatting Pak gitu. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol, kita main DM-DM-an ya toh, atau kemudian Anda ketemu dulu dengan Satpol PP saya untuk bisa masuk ruangan saya. Pasti pilihannya adalah yang gampang, dan itu adalah medsos. Dan artinya Anda juga sering untuk membuka ruang diskusi, ruang bicara dalam media sosial gitu ya. Apakah memang itu jawaban dari Pak Ganjar secara langsung atau memang ada tim khusus nih Pak? Kalau bicara kaitannya dengan media sosial. Kalau di medsos saya langsung Mbak. Teman-teman saya ada yang membantu mengingatkan. Kadang-kadang kalau tanyanya, apa kabar Pak? Kalau gitu kan ya sebenarnya nggak perlu dijawab juga gitu kan. Kalau pas nganggur aja Mbak kita jawab baik-baik gitu ya. Tapi kalau kemudian ada, Pak tadi ada yang nge-DM Pak gitu. Kita ada yang ikut membantu membaca. Apa? Oh dia ada persoalan Pak itu. Kayaknya di sekolahnya kemarin anaknya nggak mampu tapi diminta untuk beli baju-baju dari seragam-seragam dari sekolah. Oke, langsung saya tindak lanjuti, kita chatting, nomor teleponnya, biasanya saya telepon langsung Mbak. Nah, pada saat itulah kemudian jalan penyelesaiannya, dan kemudian dari sekolah diselesaikan, dan kemudian anaknya ya udah nggak usah pakai seragam, nggak apa-apa kok. Banyak yang sekolah nggak pakai seragam tapi juga pintar, saya bilang gitu. Tapi kita buatkan program bahwa yang tidak mampu, akhirnya kita bantu dari pemerintah. Jadi contoh aja Mbak, bahwa bisa kita gunakan secara positif. Baik, ini adalah salah satu contoh mungkin yang bisa ditampilkan oleh Pak Ganjar melalui media sosial, berkomunikasi dengan masyarakat, tapi Anda juga ikut tetap turun begitu ya untuk mendekati masyarakat, untuk mendengar secara langsung apapun itu permasalahannya. Kalau boleh minta pandangan nih dari Pak Ganjar sendiri, kalau tadi mungkin tidak terlalu merasa sebagai pemimpin milenial. Kalau menurut Pak Ganjar, apakah memang pemimpin-pemimpin yang sekarang ini memang harus bermedia sosial kah sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi? Ya iya Mbak, emang masih mau pakai media konvensional? Anak muda bilang ke laut gitu. mau pakai media konvensional seperti apa? Anda mau buat pertemuan terus ya? Tenaganya ada, biayanya ada, waktunya ada. Saya itu sekali posting aja, kemudian saya tunggu ratusan ribu orang merespon, kok paling tidak nge-like gitu ya. Setelah itu DM-nya atau dia komen-komennya begitu muncul. Nah kita bisa cicat di situ, bisa ngobrol di situ gitu kan. Dan pemimpin sekarang kalau mau turun ya turunnya dua. Satu turun, betul-betul turun ya. Pak, saya nangani banjir kan nggak bisa dengan medsos toh Mbak. Ya, perintah-perintah sih bisa, tapi kalau kemudian ngirim barang kan nggak bisa dengan medsos. Tapi kalau kemudian kita ingin menyapa rakyat, wong rakyat itu Mbak, kalau disapa itu senengnya minta ampun. Umpama dia mention dijawab aja, dijawab sama Pak Ganjar, asik gitu kan Mbak. Nah, jadi pada saat seperti itu, kalau pemimpin masih mau komunikasi, intens berkomunikasi dengan rakyat, ya hari ini media sosial ya media online boleh, yang lain konvensional juga boleh, itu opsional masing-masing ya. Tapi kalau saya ya
Kalau hari ini kita nggak punya medsos, mau pakai apa Anda komunikasi gitu ya? Kan medianya juga sosial namanya kan. Ya, betul. Jadi berapa lama Pak Ganjar menghabiskan waktu bermedia sosial dalam sehari? Enggak sih Mbak, kalau nganggur aja, tapi dimarahin juga Mbak Rizka. Jadi umpama kemarin, Pak Ganjar bohong katanya jawab sendiri. Ini sudah seminggu gak dijawab. Iya sih, selama seminggu kemarin saya lagi full banget gitu ya. Maka agak kelewatan, maaf bro gitu ya, maaf bos. Maaf Doro, saya bilang gitu, itu saya sampaikan pada mereka. Tapi kalau dalam perjalanan saya kosong, Mbak, dari satu kota ke kota. Berapa jam nih perjalanan? 2 jam. Pilihan saya 2, Mbak. Jawab medsos atau tidur gitu. Baik, salah satu yang menjadi ketertarikan saya untuk memantau atau melihat stalker lah ya Instagramnya Pak Ganjar ini adalah aktivitas Pak Ganjar bersepeda. Saya penasaran apakah bersepeda ini masih dilakukan sampai sekarang Pak Ganjar? Ya, Alhamdulillah Mbak, saya usahakan tiap hari gitu. Tiap hari, oke. Boleh dipotong dulu ya kan. Pak ya, nanti boleh Oke. cerita lengkapnya sesaat Ya. lagi karena saya harus break. Mumpung Pak Ganjar masih dalam perjalanan, boleh saya ganggu dulu sebentar. Oh ya, sebentar lagi saya mau turun ini. Oke siap Pak, kita akan kembali lagi pemirsa di program One on One sesaat lagi, tetaplah bersama kami.